Perkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya Leonarda Lema dengan NIM 2101070013. Saya Yuliani Veronica Talan dengan NIM 2101070131. Saya Vivi Julaya Umar dengan NIM 2101070125. Dan saya Nursaida M. Kesoli dengan NIM 2101070119. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang ilmu hukum sebagai ilmu dan kaidah hukum. hukum sebagai kaidah. Pengertian kaidah. Menurut Hans Kelsen, kaidah atau norma dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Kaidah berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan di dalam masyarakat dan juga berfungsi memberikan jalan keluar terhadap terjadinya persoalan atau pembenturan kepentingan dalam masyarakat. Jenis-jenis kaidah. Gustav Radbruch membedakan kaidah atas A, kaidah alam, dan B, kaidah kesusilaan. A. Kaidah alam merupakan kaidah yang menyatakan tentang apa yang pasti akan terjadi. Kaidah alam merupakan kesesuaian dengan kenyataan yang mengemukakan sesuatu yang memang demikian adanya. Contohnya, semua orang pasti akan meninggal. B. Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang menyatakan tentang sesuatu yang belum pasti terjadi atau sesuatu yang seharusnya terjadi. Contohnya, manusia seharusnya tidak membunuh. Hal ini ada dua kemungkinan manusia bisa membunuh, tetapi bisa juga tidak membunuh. Kaidah kesusilaan merupakan kaidah yang jadi ia kelak tidak bisa sesuai dengan kenyataan. Kaidah kesusilaan menggambarkan suatu rencana atau keadaan yang ingin dicapai. Macam-macam kaidah. A. Kaidah kesusilaan atau moral. B. Kaidah agama. C. Kaidah kesopanan. D. Kaidah hukum. A. Kaidah kesusilaan atau moral. Kaidah kesusilaan menurut Profesor Dr. Sudipno Mertokusumo, SH, adalah kaidah yang berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Norma kesusilaan dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia karena menentukan perbuatan mana yang baik dan buruk berdasarkan bisikan suara hatinya. Kaidah kesusilaan melarang manusia untuk berbuat buruk seperti mencuri, berbohong, menghina, dan lain-lain karena hal itu bertentangan dengan kaidah kesusilaan yang ada di dalam hati nurani setiap manusia yang normal. Sanksi dari kaidah ini tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan seperti menyesal, malu, merasa bersalah, dan lain-lain. B. Kaidah agama adalah aturan tingkah laku yang diyakini oleh penganutnya berasal dari Tuhan. Kaidah agama Islam misalnya masih dibedakan atas kaidah dengan sanksinya di dunia dan kaidah dengan sanksinya di akhirat kelak. Kaidah agama dibedakan menjadi dua, A. Kaidah agama khusus, B. Kaidah agama umum. A. Kaidah agama khusus adalah kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Contoh, pemeluk agama Islam meyakini bahwa kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia melanggar kaidah ini, maka akan mendapatkan dosa dan akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Tuhan karena telah melanggar perintahnya. B. Kaidah agama umum adalah kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Contoh, kaidah agama Islam di bidang hukum perkawinan dan hukum waris. Apabila manusia melanggar kaidah ini, maka manusia akan mendapatkan dosa dan hukuman pidana atau sosial yang ada di dunia. C. Kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Menurut Profesor Sudipno Mertokusumo, kaidah kesopanan adalah didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh A. Merupakan seorang gadis remaja datang ke kampus dengan menggunakan pakaian yang seronok. Warga kampus menganggap pakaian yang digunakan A tidak sopan, maka warga kampus akan memberikan sanksi si A dengan teguran, cercaan, bahkan dikucilkan dari pergaulan. Sanksi bagi pelanggaran terhadap kaidah kesopanan berwujud teguran, cercaan, cemohan, pengucilan, dan sejenisnya yang tidak dilakukan oleh masyarakat secara terorganisir, melainkan dilakukan sendiri-sendiri. D. Kaidah hukum. Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh pengusaha negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Kaidah ini menentukan bagaimana manusia itu sebagai perilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi.
Contoh, seseorang yang berusaha melakukan tindak pencurian kemudian tertangkap, maka pencuri tersebut dapat dipidanakan. Dalam hal ini, pencuri dapat dipidanakan dengan pasal 362 KUHP. Artinya barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Sifat-sifat kaidah. A. Imperatif, berisikan perintah dan larangan yang harus ditaati. B. Fakultatif, kebolehan yang bersifat harus ditaati. C. Represif, mengandalkan penggunaan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada. Tujuan kaidah hukum. Tujuan kaidah hukum yaitu mengembalikan keadaan pada situasi semula sebelum terjadi keguncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum.